Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan series yang Kikun to Megane-chan. Dan untuk series Kamen Rider, kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi selang-seling gitu. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan dengan Hana yang sangat panik karena mendapat persetujuan menjadi ketua OSIS hanya 3% saja. Semua itu disebabkan tentu saja karena Hana dan Shinagawa yang merupakan anggota OSIS memiliki nilai yang sangat rendah. Pak Parman pun menyuruh mereka untuk ujian susulan. Waktu istirahat sekolah, Hana merekam teman sekelas mereka yang sedang berpacaran dan mereka bernama Kudo dan Saori. Melihat tingkah Hana, Shinagawa pun mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Hana. Hana menjawab kalau dia sebagai ketua OSIS ingin membuat sebuah presentasi video tentang kehidupan di SMA Mashiro. Para anggota OSIS yang lain seperti Chiba dan Rinka juga ikut membantu dengan mewawancarai murid-murid satu persatu. Hana dan Shinagawa kembali merekam lingkungan sekolah untuk membuat presentasi video. Ketika Hana sedang menjelaskan lingkungan sekolah, tiba-tiba teman sekelas mereka datang dan memberitahu kalau Saori sedang diganggu oleh Kudo. Mereka menyuruh Shinagawa untuk menolong Saori. Namun Shinagawa bilang kalau ini hanyalah pertengkaran kekasih. Mendengar itu, Saori tidak mau mengakui kalau Kudo adalah pacarnya. Karena Saori malu jika teman-teman yang mengetahui kalau dia berpacaran dengan orang yang culun. Ketika Kudo mau memberikan sebuah hadiah, Saori malah membuangnya. Hana mengambil hadiahnya dan mengembalikannya ke Kudo. Namun Kudo menolaknya karena dia sudah sakit hati. Di ruangan OSIS, Hana mengusulkan ke teman-temannya untuk membantu masalah percintaannya Kudo. Mendengar itu, Izumi tidak setuju dan dia bilang kenapa OSIS harus mengurusi kehidupan cinta orang lain. Hana pun bilang kalau ini juga merupakan bagian pekerjaan OSIS. Karena Hana bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua siswa di SMA Mashiro. Keesokan harinya, Hana berencana untuk mengadakan kontes pasangan terbaik di sekolah. Hal itu dilakukannya dengan tujuan untuk mendamaikan antara Kudo dan Saori. Hana pun juga memberitahu hadiah dalam kontes itu sangat besar. Dan dengan hadiah itu dia yakin murid-murid yang lain pasti akan ikut. Mendengar itu, Shinagawa pun penasaran dengan hadiah tersebut. Namun Hana tidak mau memberitahunya dan yang tahu hanyalah Chiba dan Rinka. Karena mereka selaku bendahara dan sekretaris dari OSIS. Lalu Hana dan Shinagawa menemui Kudo untuk mengajaknya agar ikut kontes pasangan terbaik. Namun Kudo memilih tidak ikut karena dia yakin pasti Saori tidak mau jika diajak ikut menjadi pasangannya dalam kontes tersebut. Hana tetap meyakinkan Kudo untuk ikut, tapi semua itu percuma. Di hari berikutnya, Hana dan teman-temannya menghitung jumlah siswa yang ikut dalam kontes tersebut. Dan karena pemenangnya mendapat hadiah besar, peserta yang mendaftar sangatlah banyak. Waktu sedang melihat daftar peserta, Chiba melihat kalau Saori mendaftar berpasangan dengan Izumi. Akan tetapi, ternyata Izumi tidak tahu apa-apa soal hal tersebut. Dan ternyata, yang mendaftarkan Izumi dan Saori adalah teman sekelasnya Saori. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua. Keesokan harinya, kontes pun tiba. Hana menghampiri Kudo untuk mengajaknya mengikuti kontes dan menyuruh Kudo untuk memberikan hadiahnya pada Saori menggunakan tangannya sendiri. Namun Kudo menolak dan tiba-tiba Shinagawa datang. Dia dengan gaya preman yang membawa Kudo untuk mengikuti kontes tersebut. Sementara itu, dalam acara kontes pasangan terbaik, MC di sana menunjukkan hadiah untuk pemenang yaitu sebuah TV LCD yang sangat besar. Sedangkan Shinagawa, dia membawa Kudo ke panggung dan meyakinkan Kudo jika dirinya suka dengan Saori, maka harus mengungkapkan perasaannya secara langsung daripada menyesal di lain hari jika tidak mengungkapkannya. Mendengar perkataan dari Shinagawa, Kudo menjadi termotivasi dan pada akhirnya dia memberitahukan perasaannya pada Saori di depan murid-murid yang lain. Dan tanpa diduga, Izumi juga datang untuk membantu dengan membawa sebuah rekaman video tentang kedekatan Kudo dan Saori.
俺は同じクラスの立花沙織のことが好きです。俺が沙織を思う気持ちは。それくれんの？俺は沙織が大好きです。Melihat keberanian Kudo, Saori pun menghampirinya dan dia mengaku di depan semua murid-murid kalau dia juga suka dengan Kudo. Dan pada akhirnya, pemenang dalam kontes pasangan terbaik adalah Saori dan Kudo. Di saat yang lainnya berfoto, Shinagawa melihat Hana dan membayangkan kalau ini adalah perkembangannya dalam percintaan. Namun seperti biasa, hayalan Shinagawa tidak sesuai kenyataan. Berkat mengadakan acara kontes pasangan terbaik, sekarang persentase persetujuan Hana menjadi ketua OSIS meningkat dari yang awalnya cuma 3% saja. Dan di SMA Mashiro, siswanya sekarang banyak yang melakukan perbucinan duniawi. Setelah itu, Hana menemui Shinagawa untuk mengajaknya ujian susulan agar memperbaiki nilai. Waktu ujian, bolpen Shinagawa terjatuh dan diambilkan oleh seorang gadis di depannya. Shinagawa pun teringat kalau dulu waktu ujian masuk SMA, dia juga pernah ditolong oleh seorang wanita misterius dan dia memberikannya sebuah bolpen pink yang sekarang selalu dibawa oleh Shinagawa. Ketika selesai ujian, Pak Parman memarahi Shinagawa karena kertas soalnya belum dijawab. Namun ternyata kertas itu bukan milik Shinagawa, melainkan milik Miyagi, yaitu orang yang mengambilkan bolpen milik Shinagawa tadi. Karena hal itu, Miyagi akan mengikuti ujian susulan lagi bersama dengan Hana yang jawabannya ternyata juga masih kosong. Hana dan Miyagi sekarang belajar bersama untuk ujian susulan berikutnya. Sementara itu, Shinagawa terus memperhatikan Miyagi dan sepertinya dia jatuh cinta pada Miyagi. Shinagawa yang terus melihat Miyagi, dia mulai menghayal. Lalu Miyagi izin pulang duluan karena dia memiliki urusan. Keesokan harinya, ketika Pak Parman sedang mengajar, Izumi yang terkenal sebagai siswa terpandai, dia malah tidur ketika jam pelajaran. Hal itu membuat satu kelas heran, padahal biasanya yang sering tidur adalah Shinagawa. Setelah selesai pelajaran, Shinagawa melihat Miyagi yang sedang membuang kertas ujiannya. Shinagawa pun memungut kertas itu. Ketika pulang sekolah, teman sekelas Shinagawa melihat Miyagi yang bekerja paruh waktu. Dan hal itu sangat dilarang di sekolah. Akibatnya, keesokan harinya ada pengumuman kalau Miyagi mendapat hukuman yaitu diskors. Mengetahui Miyagi akan diskors, Shinagawa pun menemui Miyagi untuk memberikannya kertas soal yang dipungutnya kemarin. Malam harinya, Shinagawa melihat bolpen pink dan dia mengingat tentang wanita misterius yang memberikan bolpen itu ketika ujian masuk dan Shinagawa beranggapan kalau Miyagi lah wanita misterius tersebut. Di malam itu juga, Pak Parman mendatangi rumahnya Shinagawa dan tujuan Pak Parman ke sana untuk memberitahukan ayahnya Shinagawa kalau Shinagawa memiliki nilai yang buruk. Mengetahui itu, ayahnya pun memarahi Shinagawa dan dia juga menganggap kalau Shinagawa tidak serius dalam menggapai cita-citanya. Keesokan harinya, Izumi kembali tertidur waktu jam pelajaran. Dan karena hal itu, Pak Parman menyuruh Shinagawa untuk mengikuti Izumi dan mencari tahu apa penyebabnya kenapa Izumi selalu tertidur di jam pelajaran. Waktu pulang sekolah, Shinagawa mengikuti Izumi secara diam-diam. Namun di tengah jalan, dia kehilangan jejak dan malah bertemu dengan seorang preman yang pernah diajar oleh Hana. Dan ternyata preman itu kenal dengan Izumi. Tidak lama kemudian, Izumi datang dengan memakai seragam kerja. Di hari berikutnya, Pak Parman menyuruh anggota OSIS untuk melaporkan jika ada siswa yang melakukan kerja paruh waktu. Izumi yang ada di sana pun hanya bisa diam saja. Setelah itu, Shinagawa mengobrol empat mata dengan Izumi. Izumi bilang dia tidak akan berhenti dari kerja paruh waktunya dan dia bersedia keluar dari anggota OSIS jika suatu saat kena hukuman. Sedangkan di sisi lain, Hana menemui Miyagi yang sedang bekerja. Hana menanyakan alasan kenapa Miyagi bekerja. Dan Miyagi memberitahu kalau ayahnya di PHK dari tempat kerjanya. Karena hal itu, dia memutuskan untuk meringankan beban orang tuanya dengan bekerja paruh waktu agar bisa membayar biaya sekolahnya sendiri. Keesokan harinya, Izumi memberikan surat pengunduran diri dari anggota OSIS pada Shinagawa.
Namun Shinagawa menolaknya dan Shinagawa menyuruh Izumi untuk menyampaikannya secara langsung pada Hana. Sorenya, Shinagawa menemui preman yang kemarin untuk menanyakan alasan kenapa Izumi bekerja paruh waktu. Preman itu memberitahu kalau ayahnya Izumi sedang sakit. Oleh sebab itu, dia bekerja keras dengan sangat rajin di restoran. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Izumi selalu mengantuk waktu di kelas. Ketika di sekolah, pihak sekolah sudah mengetahui kalau Miyagi bekerja paruh waktu, dan Miyagi pun pada akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah, Miyagi berpamitan pada Hana. Mengetahui itu, Hana pun bersedih. Sementara itu, Izumi, dia sudah membulatkan tekad untuk keluar dari OSIS. Karena dia tidak ingin OSIS dalam masalah jika sekolah mengetahui kalau dirinya bekerja paruh waktu. Di hari berikutnya, ketika Shinagawa sedang berada di ruangan OSIS, dia tidak sengaja menemukan buku peraturan sekolah. Dia membaca buku itu dan di sana, Shinagawa menemukan cara supaya Miyagi dan Izumi tidak dihukum karena kerja paruh waktu. Shinagawa pun memberitahu itu pada Hana, dan mereka memulai rencana mereka. Dalam buku itu tertulis, anggota OSIS dapat merubah peraturan sekolah dengan catatan mereka harus mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari murid-murid yang lain. Pada akhirnya rencana mereka berhasil. Izumi dapat sekolah sambil kerja paruh waktu, tapi dengan catatan dia harus berhenti ketika ayahnya sudah sembuh. Sedangkan Miyagi, dia juga diperbolehkan tapi dengan syarat Miyagi harus mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian susulan. Akan tetapi Miyagi gagal dalam ujian tersebut dan pada akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa memenuhi syarat yang diberikan oleh sekolah. Namun Miyagi tidak menyesal karena di sini dia sudah memiliki banyak teman-teman yang baik. Sebelum pergi, Miyagi berterima kasih ke Hana karena sudah peduli terhadapnya. Shinagawa yang melihat kepergian Miyagi, dia pun memberanikan diri untuk menghampirinya dan menanyakan apakah pemilik bolpen yang selama ini dibawa olehnya adalah Miyagi. Namun Miyagi tidak tahu apa-apa soal bolpen itu. Setelah itu Miyagi berpamitan pada Shinagawa. Film ditutup dengan diperlihatkan Shinagawa yang sedang menghibur Hana karena masih bersedih atas kepergian Miyagi dari sekolah. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan untuk di video selanjutnya, saya mau tanya ke teman-teman, apakah mau lanjut yang Kikunto Megane-chan atau Kamen Rider? Silahkan tulis di komentar ya. Saya pamit, dan bye!